إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم يصلونها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi beserta pengurus Komite SMP Negeri 9 Bekasi telah hadir di hadapan kita semua. Oleh karena itu, ahlan wa sahlan, selamat datang Pak di SMP Negeri 17 Bekasi. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yakni Bapak Dr. Ahmad Yani SPD MM MPH. Berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali
Dan hari ini hari yang sangat istimewa. Pembiasaan kita tadarus, tahlil dan zikir. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada hari ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dan beliau pada hari ini akan memberikan ceramah agama, tausiah, mau'izatul hasanah. Oleh karena itu kepada anak-anakku sekalian, ketika beliau menyampaikan tausiahnya, mohon dengan sangat diperhatikan, disimak dengan baik, tidak ada yang ngobrol. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kiranya membawa manfaat buat kita semua. Oleh karena itu, untuk tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kita semua kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Ahmad Yani SPP MM MDA, dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah ini calon-calon surga semuanya. Dompet keluar. Ini nggak ada duit. Yang dikasih yang tidak ngomong, yang dikasih hadiah yang tidak ngomong, yang terlambat barusan bisa ke depan, yang barusan terlambat adik, yang laki-laki bisa ke depan, sini deh, kasih speaker, pegang speaker, udah bisa duduk, berdiri, menghadap ke situ. Nama kamu siapa? Lucu yang speaker. Agnan Ramadan. Kelas berapa? Dan G. Bisa surat Al-Ma'un? Enggak? Al-Ma'un coba. Baca Al-Ma'un. أرأيت الذي يكذب بالدين Lupa. Pada ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين alladzi عليهم طاعون alladzi الذين nahum هم يراءون ويمنعون الماعون. Kenapa ketinggalan? Ketinggalan kenapa? Terlambat kenapa? Hah? Jauh ya? Oh, terlambat. Iya. Oh iya. Kenapa seragamnya kenapa? Oke. Coba lihat ke sini ke Bapak. Udah duduk semua.
terlambat besoknya. Baik, anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau orang-orang kalau mau ngomong suka pantun dulu, boleh? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Adik-adik, Bapak membaca Al-Quran itu ketika di depan Ka'bah. Keterangannya begini. Kalau membaca satu ayat itu kali 10. Kalau membaca 10 ayat misalkan, kali 10 udah berapa? 100. Kita baca beribu ayat. Berarti pagi ini kita mendapat pahala yang sangat sungguh luar biasa. Bahkan dibandingkan setiap pagi membaca ayat suci Al-Quranul Karim, satu ayat dengan satu unta itu jauh lebih besar membaca satu ayat Al-Quran. Bayangin nggak? Adik-adik ini calon-calon surga semuanya. Mau besok mau surga, masuk surga, besok mau mati dulu semua. Mau mati. Oke. Bapak masih nyimpan hadiah untuk adik-adik. Perhatikan apa yang Bapak sampaikan, nanti hadiah menunggu untuk kalian. Kali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Ibu Sri, Ibu Tri ya. Ibu Tri apa ya? Tri Wahyu Ratnaningsih. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru, para alim ulama, ini calon-calon surga. Dengerin adik-adik, kata Nabi begini. Julusus sa'ah. Julusu itu bahasa Arabnya kalau diterjemahkan duduk. Julusus sa'ah, duduk sebentar. Perhatikan, ini ilmu supaya kamu rajin. Kalau ada yang ceramah itu bukan melihat ceramahnya, melihat orangnya, tapi niat dan nilai pahalanya. Kata Nabi, julusus sa'ah, duduk sebentar. Indal ulama, dengan orang-orang yang mempunyai ilmu, Pak guru, ibu guru, ulama, ustadz, kiai, habaib, penceramah, duduk bersama mereka. Kata Nabi, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min ibadati alfi sanatin, dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Pertanyaannya, ada enggak yang mampu sholat 1000 rakaat dalam satu waktu? Semalaman enggak bakalan kuat. Enggak bakalan kuat sholat 1000 rakaat itu dalam satu waktu. Tapi kalau duduk seperti ini mendengarkan ceramah, itu pahalanya sangat sungguh luar biasa. Yang tadi yang baca Quran nangis, dia bisa baca Quran
siapa sebenarnya yang bisa membaca Al-Quran menurut Allah di dalam Al-Quran? Bukan kita yang bisa baca, tapi Allah menitipkan di dalam dada. Misalkan ada ini yang di depan siapa namanya? Ya kamu. Coba kamu berdiri. Lumayan kasih hadiah. Berdiri aja, berdiri. Nah, speakernya. Perhatikan, jawab ya di situ. Menghadap ke sana. Ini orang cantik nggak? Kali lagi, ini orang cantik nggak? Kenapa cantik? Karena perempuan. Masa dibilang ganteng? Dengerin. Namanya siapa, Neng? Destia. Hafal surat Al-Ikhlas atau Kulhu? Hafal? Saya minta persetujuan adik-adik. Karena nomor pertamanya, yang kedua bukan salah, cuman keduluan. Kasih jangan. Cung yang setuju dikasih. Tuh. Oke nih, saya kasih. Alhamdulillah. Oke. Kamu nggak mau hadiah? Oke. Kalau nggak mau, ntar duduk dulu. Bapak ingin mengajarkan dulu sedikit. 10 aja. Ini otak kita nih, kita punya otak nih di sini. Kita punya otak di sini nih. Otak kita ini cara menyerap ilmu itu ada 4. 1, lihat, perhatikan, cepat masuk ilmu nih, ngedengar dari bu guru, bapak guru, masuk nih ke otak, cepat masuk, cepat keluar. 1. Yang kedua, cepat masuk, susah keluar. 2. 3, susah masuk, susah keluar. 4, susah masuk, cepat keluar. Ada 4. Siapa yang bisa ngulang kata-kata bapak yang barusan? Cuk. Aku sini. Siapa namanya? Mana sepeda itu? Ambil. Namanya siapa? Coba ulang ke teman-teman. Otak kalian ada di sono, di kepala. 4 cara masuknya ilmu ke dalam otak. 1. Pertama, cepat masuk, cepat keluar. 1. Yang kedua, cepat masuk, susah keluar. 2. 3. Susah masuk, cepat keluar. Ya, 4. Susah masuk, susah keluar. Oke, betul nggak? Kasih jangan. Langsung tuh rezeki anak solehah. Bapak pengen mengajarkan dulu, perhatikan. 1, Al-Fatihah, ya. 1, Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Baqarah. Perhatikan, otak ente otak kalian itu adik-adik bisa cepat nggak? Ulangi lagi. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah, yang keenam Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus. Cung yang hafal. Ulangi lagi dari angka 10 dulu, perhatikan. Makanya kamu cepat masuk, cepat keluar, atau susah masuk, susah keluar. Perhatikan, konsentrasi, pasti bisa.
ingat. Ambil pacarnya. Namanya siapa? Belum ditanya nama. Panji Ramana. Oh, Anissa. oh iya, ada yang masih tahu. Enggak apa-apa. 3. Imran. 2. Al-Baqarah. 1. Al-Fatihah. Kamu 1. Al-Fatihah. 2. Al-Baqarah. 3. Al-Imran. 4. An-Nisa. 5. Al-Maidah. 6. Al-An'am. 7. Al-A'raf. 8. Al-Anfal. 9. At-Taubah. 10. Yunus. 7. 20. Belum tanda tangan, belum, karena ini melancarin. 10. Yunus. 5. At-Taubah. 5. Al-Maidah. Al-Maidah. 3. Al-Imran. 3. Al-Imran. 2. Al-Baqarah. 9. At-Taubah. Subuh. 7 maksudnya. Al-A'raf. Al-Arab. Oke. Ini 50 bagi 3, tahu? Nih, terserah lu bagi 3 berapa kayak gitu. Nah, gitu. Oke. Adik-adik, perhatikan. Hidup ini 3 kata nih harus diperhatikan. 1. Hidup dengan agama pasti terarah. 1. 2. Hidup dengan ilmu pasti akan mudah. Coba orang yang kerja di kantor, kerja di sekolah, di mana-mana karena ilmu. Ya, kata Allah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tinggi juga hak derajatnya orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, hidup dengan seni akan menjadi indah. Coba Roma Irama. Orang Roma Irama tahu? Roma Irama tahu? Tukang apa dia? Nyanyi. Apa kata orang Roma Irama? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Betul? Jadi kita ini tidak boleh kata Bruri Pasulima. Kenal Bruri Pasulima yang sudah meninggal dunia? Semua terserah padamu, aku begini adanya. Itu karena seni. Coba kalau adik-adik pakai seni. Hayya 'alas shalah. Begitu tinggal begitu aja, nggak usah bagus-bagus. Hayya 'alas shalah. Itu azan di masjid begitu, nggak usah bagus-bagus, gitu aja. Makanya kalau aki-aki yang azan ambil, jangan begitu. Kayak teman saya tuh di Majalengka, aki-aki seneng mendengar ceramah begini. Kayak anak-anak bulan puasa ceritanya. Nanti kalau maghrib yang azan kakek, karena habis ngedengerin ceramah, baca Quran banyak, kecapean, tidur. Anak-anak di rumah sudah nyiapin sambil nonton TV, nunggu maghrib. Ada kolak, ada sop, ada makanan yang lain. Pas bangun udah gelap karena musim hujan, kayak seperti begini nih, musim hujan. Langsung ambil speaker, dia nggak ngelihat jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak yang lagi nonton, wah maghrib pada dimakan. Pas dilihat baru jam 5. Bingung si kakek, diulang lagi. Tadi kan udah Allahu Akbar, anak-anak sudah makan ini kolok, diulang lagi. Ini mah adzan latihan katanya. Wah, batal nggak kira-kira? Batal nggak puasanya? Kamu kan nggak tahu lagi nonton TV tiba-tiba azan, tapi dia lihat jam 5, batal nggak? Batal. Jadi jangan dulu buka puasa ya kalau lagi begitu mah. Ini adik-adik, Bapak minta ikuti kata dan ucapan perbuatan Bapak Ibu guru yang baiknya. Kalau kata Bapak guru,
nanti nyolong di rumah itu, boleh nggak diikuti? Boleh nggak? Tapi saya lapar Pak, perut saya lapar, kalau nggak nyolong saya bisa mati, boleh nggak? Jangan ya. Tapi kalau disuruh yang baik-baik kita ikuti. Nih Bapak Ibu guru yang saya hormati, kalau ingin pahala yang besar kata Allah, saya sudah nulis di dalam buku saya itu, ingin pahala besar tapi tidak capek. Itu di dalam surat 3 ayat 104, surat Ali Imran. Pak, bagaimana cara menghafal surat-surat itu? Kata Allah di dalam surat 54 Al-Qamar namanya, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 sama bunyinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Aku mudahkan Al-Quran. Adik-adik dengerin ya, Bapak punya teman orang Kristen namanya Bernard, itu hafal Al-Quran sampai 5 juz, padahal agamanya Kristen. Bayangin, juz yang ke-6 baru dia masuk Islam. Itu bisa dihafal oleh orang non-muslim, apalagi kalian. Al-Quran itu oleh Allah dimudahkan ya, di dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Bagaimana caranya menghadapi Al-Quran supaya gampang dihafal? Yang pertama di dalam surat 7 ayat 204, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lihat di ujung ayat, la'allakum itu, la'alla itu bimana taroji, bukan bimana taman. Dari kata roja ada satu harapan, kata Allah, la'alla itu artinya mudah-mudahan. Mudah-mudahan turhamun, kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, bukan tidak mudah belajar itu. Yang penting adik-adik mau aja membaca Al-Quran, Allah akan sisipkan di dalam dada kalian. Kalau tidak percaya, bukan nanti adik-adik surat yang ke-75. Surat yang ke-75 namanya surat Al-Qiyamah, ayat yang ke-17. Siapa yang mau membuka Quran ayat 75, surat 75 Al-Qiyamah ayat ke-17. Maka kata Allah, akan aku kumpulkan di dadamu ayat-ayat Allah. Jadi kita akan bisa membaca Al-Quran karena Allah mengumpulkan di dada kita. Bukan karena kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian dan ada adikku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang kedua, setelah kita mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu guru, perhatikan, sering-sering bangun malam, sholat malam. Kalau misalkan habis sholat isya, terutama laki-laki generasi yang akan datang, ini pengganti bapak kalian. Sholat isya ini kata Nabi, man sholatal isya'i fi jamaati faka'annama nisful lail. Sholat isya berjamaah mengharap ridho Allah, nilainya, pahalanya itu sama dengan melaksanakan sholat 1/2 malam. Kalau dihitung 1/2 malam kurang lebih 6 jam. Jadi sholat isya cuma 10 menit, nilainya sama dengan melaksanakan sholat isya 6 jam. Coba bayang, saking lamanya. Kata Nabi, waman sholat subha, siapa yang diteruskan dengan melaksanakan sholat subuh pada jamnya, pada waktunya, faka'annama kulluhu, maka dia seolah-olah telah melaksanakan atau sedang melaksanakan sholat semalam suntuk. Nabi pernah menyampaikan, sebelum sholat subuh berjamaah ada kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat namanya fajar. Sudah azan, belum sholat fajar, kita sholat fajar dulu. Kata Nabi apa? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar nilainya di hadapan Allah sama dengan mempunyai nilai dunia dan isinya. Kalau kita sekarang, saya tanya, siapa di dunia ini yang paling kaya di dunia ini? Onassis, Bill Gates punya uang cuman 70 triliun. Itu belum ada apa-apanya. Kata Nabi, dengan orang yang sering melaksanakan sholat
fajar, sebelum melaksanakan sholat subuh, maka kata Nabi seolah-olah dia mempunyai dunia dan isinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih besar pahalanya daripada dunia dan isinya. Bayangin enggak? Maka adik-adik jangan tinggalkan salat, harga mati salat itu. Jangan pernah kita tinggalkan. Maka siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat dengan izin Allah, insya Allah ini calon-calon surga semuanya. Adik-adik saya ngerti, adik-adik terasa panas mungkin matahari, tapi saya yakin panas ini hanya memberikan vitamin D kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat sinar matahari. Dan mudah-mudahan kalian semuanya anak yang soleh-solehah, kalian semuanya anak-anak yang berhasil, anak-anak yang benar-benar sukses dalam kehidupan ini. Rezekinya banyak, rezekinya halal, bisa berangkat haji, bisa beli sawah. Kalau sudah besar, besar apanya? Kalau sudah besar adik-adik, lihat ibu guru kita masih ada. Kita pinter karena ada ibu bapak guru. Bapak ibu guru mungkin biasa-biasa saja. Insya Allah ini calon-calon dokter, calon-calon insinyur, calon-calon orang berhasil. Lihat bapak ibu guru kita, jangan lupa, karena ini adalah figur kita untuk masa depan yang akan datang. Kita doakan untuk guru-guru kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga bapak ibu guru dan kepala sekolah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, diampuni hilaf dan dosanya. Kita ketemu di surga nanti mudah-mudahan. Kata Allah di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah, orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga bersama-sama. Surat Az-Zumar ayat 71-73. Bayangkan kalau kita di sini di dunia biasa-biasa, nanti kita semuanya masuk surga. Mudah-mudahan kita bareng-bareng ya. Pasti yang pertama kali yang masuk surga adalah adik-adik sekalian. Dan kalau sudah di surga, jangan lupa, loh, ibu kepala sekolah kita di mana ya? Ibu gurunya sudah masuk semuanya. Mungkin ibu gurunya lagi ngitung bos belum beres. Nah, adik-adik sepupu sekalian, Bapak hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa berdoa. Tundukkan kepala, diam sejenak, kata-kata Bapak, aminkan. Semoga kalian jadi anak-anak yang soleh. Baca suratul Fatihah, Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu. Ya Allah, jangan sisakan dosa sekecil apapun yang pernah kami perbuat, illa ghafartahu, kecuali Engkau ampuni kami. Ya Allah, begitu banyak yang kami harapkan dalam hidup ini, sehat jasmani dan rohani, serta kelangsungan hidup dalam naungan dan bimbingan-Mu ya Allah. Salat terhadap suami, salat terhadap anak-anak, salat terhadap tetangga dan teman-teman ya Allah. Di pagi yang penuh berkah ini ya Allah, kami memohon kiranya dosa-dosa kami Engkau ampuni. Ya Allah, di hadapan kami anak-anak yang soleh-solehah, jadikan anak ini anak yang baik ya Allah, anak yang sukses, anak yang berguna untuk agamanya, untuk negara, untuk keluarga terutama ya Allah ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami sadar begitu banyak harapan kami dalam hidup ini, selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, bimbing kami di jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami terpijak tidak tersesat selama-lamanya. Ya Allah, tidak ada yang tersembunyi di hati ini bagi-Mu. Engkau Maha tahu apa yang kami perbuat dan apa yang akan kami perbuat. Maka bimbing kami di jalan yang Kau ridhoi ya Arhamar Rahim. Rabbana srif 'anna adaba jahannam inna adzabaha kana ghuraman innaha sa'at mustaqarra muqama. Ya Allah, jangan siksa kami karena hilaf dan salah. Kami sering
ya Allah, terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap anak-anak. Di pagi yang penuh berkah ini kami mohon ya Allah, kiranya Engkau berikan yang terbaik untuk keselamatan kami, maka ampuni kami semuanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a ya Allah. Kami lihat anak-anak generasi yang akan datang, jadikan anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau amanahkan kepada kami. Ya Allah, tidak ada yang tersembunyi di hati ini bagimu. Engkau maha tahu, maha bijaksana. Begitu banyak al-fahilat salah, bahkan dosa-dosa kami menutupi bumi ini ya Allah. Tapi kami yakin Engkau maha besar ampunannya daripada dosa yang kami perbuat. Rabbana sirfana dari jahannam inna adabaha kana ghuruman inna sa'at mustaqarra. Ya Allah, ingat pada Engkau kami menggantungkan diri, dan bila Engkau tidak mengampuni kami, kemana lagi kami lari? Engkau segala-galanya ya Allah, Engkau maha bijaksana.